Sejak peradaban Super Sumeria yang menemukan minuman beralkohol hingga perkembangan sains dan teknologi yang berkembang pesat saat ini, umat manusia hanya menghabiskan waktu selama lebih dari 6.000 tahun. Lalu memangnya tidak ada kemajuan dalam periode kosong selama 100.000 tahun dalam perkembangan sejarah umat manusia? Bisa jadi masih ada kemungkinan lain. Dalam teori evolusi yang sudah dikenal, versi aslinya sebenarnya menyebutkan bahwa ada periode kosong 100.000 tahun dalam perkembangan sejarah umat manusia yang disebut Missing Links. Munculnya manusia paling awal adalah abad 150.000 tahun silam. Namun dari situs arkeologi yang ditemukan adalah 10.000 tahun yang lalu. Tetapi dalam 100.000 tahun itu, tidak ditemukan adanya evolusi manusia atau peninggalan manusia. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Bisa jadi mungkin peradaban umat manusia sudah pernah muncul berulang kali. Ini juga sebabnya mengapa para sarjana mencetuskan teori periode zaman prasejarah. Jika teori periode zaman prasejarah itu benar, lalu apakah masih ada bukti manusia modern yang bertahan hidup pada 10.000 tahun kemudian? Dengan asumsi manusia sekarang hilang tiba-tiba, berapa lama jejak manusia modern akan hilang sepenuhnya setelah waktu pembaptisan atau pembersihan dosa manusia? Tahap pertama, pemadaman listrik global. Listrik hilang sepenuhnya dari muka bumi. Karena padamnya listrik, sistem drainase bawah tanah akan berhenti bekerja. Jadi pusat perbelanjaan bawah tanah, tempat parkir, kereta bawah tanah lebih dulu akan tergenang air karena tidak ada sistem drainase. Kurang lebih 10 hari kemudian, buah-buahan dan daging di supermarket, toko buah dan semacamnya akan mulai membusuk. Dan secara bertahap hewan-hewan peliharaan manusia misalnya kucing dan anjing akan mati kelaparan di rumah sampai mereka punah. Tikus juga akan punah karena pembusukan makanan buangan. Tahap kedua, 1 tahun kemudian, semua satelit buatan yang kita luncurkan akan mulai jatuh ke bumi. Saat ini ada lebih dari 4.500 satelit yang diluncurkan manusia ke angkasa dan akan ada 4.500 meteor pada saat itu. Perlahan tapi pasti, di mana karena hilangnya manusia, permukaan tanah dan rumah secara bertahap akan berubah. Selama ada tanah, tanaman mulai menyebar, bahkan merambat ke ujung tembok. Segera setelah itu, tanah dinding akan mulai menghijau, bahkan pertumbuhan tanaman akan menyebabkan rumah menjadi longgar dan mulai runtuh. Tahap ketiga, 26 tahun kemudian. 26 tahun kemudian atau pada tahun 2047, seluruh kota akan berubah kembali menjadi hutan. Lambat laun banyak hewan akan kembali hidup di hutan kota. Seiring berjalannya waktu, kaca-kaca di rumah akan pecah dan begitu disambar guntur kemungkinan besar bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam rumah akan terbakar. Tahap keempat, 50 tahun kemudian. Pertama-tama, pada dasarnya tidak ada lagi barang-barang kayu, terutama di Amerika Serikat dan Jepang di mana ada banyak rumah kayu. Karena kelembaban, semut dan faktor lainnya, barang-barang kayu secara bertahap akan hilang. Bangunan beton bertulang mungkin masih bisa sedikit bertahan, tetapi bahan organik di dalam bangunan akan hilang dan menjadi bangunan kosong. Tahap kelima, 100 tahun kemudian. Semua bangunan besar, gedung, jembatan, menara, terowongan dan semacamnya akan runtuh karena rusak. USB, flash drive, compact disk dan segala sesuatu yang menyimpan bukti keberadaan manusia tidak ada lagi. Meskipun umat manusia telah berkembang sangat maju, tetapi tidak ada barang yang bisa bertahan hingga 100 tahun. Hanya batu satu-satunya untuk mencatat yang dapat bertahan. Tahap kelima, 1000 tahun kemudian. Bangunan buatan manusia yang paling kokoh saat ini, benda-benda dengan umur simpan terpanjang pada dasarnya akan rusak karena pelapukan, erosi air dan faktor lainnya. Selama itu adalah buatan manusia, itu tidak akan bisa bertahan lama. Tapi sebenarnya ada satu yang bisa.
plastik. Justru karena itulah, pada kenyataannya manusia telah lama memikirkan tentang bagaimana melindungi warisan umat manusia. Sama seperti di Amerika Serikat yang memiliki tempat bernama Getty Central di California. Ini adalah bagian dari Museum Getty. Getty Central ini adalah database manusia yang besar. Ada banyak pencapaian dalam sejarah umat manusia dan manusia modern tersimpan di dalamnya. Ada buku, lukisan, kaset, film, disket, dan sebagainya. Namun seluruh basis data ini berada di bawah kendali manusia dan komputer yang ketat, sehingga suhu dan kelembabannya sangat baik dan berusaha menyimpannya selama mungkin. Tetapi jika tidak ada manusia dan tidak ada listrik, maka tempat ini tidak ada bedanya dengan tempat lain di luar. Jadi jika manusia hilang, semua materi di dalamnya, seperti kertas atau film, akan rusak dalam waktu kurang dari 100 tahun. Jadi selain kertas dan film, apakah USB disk, hard disk, dan CD-ROM yang kita gunakan saat ini akan lebih baik? Justru sebaliknya, benda-benda seperti piringan ini memiliki umur simpan kurang dari 20 tahun. Kita telah berkembang ke tingkat ini. Beberapa metode penyimpanan informasi kita tidak dapat menyimpan segala sesuatu yang berusia lebih dari 100 tahun tanpa pemeliharaan manusia. Jadi sebenarnya ada satu jenis data yang dapat disimpan di antara begitu banyak bahan, yakni batu. Ya, batu ukir, dan harus batu alami yang mampu bertahan hingga ribuan tahun, bukan batu buatan dari semen atau semacamnya. Tahap ke-6, 10.000 tahun kemudian. Seluruh bumi akan kembali ke alam. Bentuknya akan seperti hutan hujan tropis, Antartika, gurun pasir, dan semacamnya yang belum berkembang. Namun di bumi yang luas ini akan ada beberapa hal yang dapat membuktikan bahwa manusia pernah eksis. Saat ini diperkirakan 100% dari segala sesuatu yang akan tersisa dalam 10.000 tahun kemudian adalah piramida dan Sphinx. 10.000 tahun kemudian, mereka tetap eksis. Jadi dari perspektif ini, benarkah piramida ini dibuat bangsa Mesir? Lalu adakah benda lain buatan manusia modern yang tersisa? Sebenarnya tetap ada, tetapi sangat tidak pasti, yaitu benda-benda plastik. Sangat mungkin mereka tetap dapat bertahan seperti semula di lingkungan tertentu. Puluhan juta tahun kemudian, tidak akan ada lagi jejak peradaban manusia di muka bumi. Tetapi jika sebuah peradaban baru berkembang pada saat itu, mereka akan menggali benda-benda ini dari tanah, memamerkannya di museum, dan dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah, menyadari mungkin ini adalah penguasa kedua dalam sejarah bumi setelah dinosaurus, dan mungkin mereka akan menyebutnya manusia dinosaurus. Selain itu juga mungkin masih banyak hal seperti itu yang ditemukan. Tentu saja bukan benda yang terperangkap di pasir seperti gambar foto di atas, tetapi terbungkus rapat oleh batu. Karena batu bara dan minyak bumi mungkin telah kering dieksploitasi oleh kita, sehingga peradaban masa depan mungkin akan mengerutkan kening bingung, benda apa itu dan untuk apa. Artikel ini tidak ditulis secara rinci. Bagi teman-teman yang tertarik bisa berdiskusi dan meninggalkan komentarnya. Buka pikiran Anda dan bayangkan sejenak apa saja yang akan bertahan setelah 10.000 tahun kemudian dari sekarang. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.